Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Muncul sosok seorang polisi di tengah kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali disorot. Ia adalah Ibtu Rudiana yang ternyata ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Adapun Eki juga merupakan korban pembunuhan oleh geng motor di Jawa Barat pada tahun 2016 lalu bersama Vina. Sosok Ibtu Rudiana diketahui merupakan Kapolsek Kapitakan Polres Cirebon Kota. Melalui akun media sosialnya @rudianabison, pada Jumat 17 Mei 2024 lalu, ia memberikan pernyataan terkait kasus yang menimpa sang anak. Dalam video itu, Rudiana memohon kepada segenap warga Indonesia agar tidak memperburuk kondisi keluarga mereka dengan asumsi atau pernyataan yang menyakitkan. Ia juga menyatakan bahwa almarhum Eki merupakan anak kandungnya. Pihaknya menegaskan juga tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus di balik pembunuhan anaknya dan Vina. Pihaknya pun telah bekerja sama dengan Reskrim untuk terus mengawal kasus tersebut. Ibtu Rudiana meminta doa agar para pelaku yang terlibat itu segera tertangkap. Kedua kalinya, Ibtu Rudiana menegaskan agar publik tidak membuat pernyataan yang bisa memperburuk keadaan keluarga yang telah berusaha sabar selama 8 tahun. Untuk diketahui, Eki adalah kekasih Vina, korban pembunuhan keji dari kelompok geng motor di tahun 2016 lalu. Sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram @rudianabison memperlihatkan ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki memberikan pernyataan terkait kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon. Video yang diunggah pada Jumat 17 Mei 2024 lalu itu menunjukkan kesedihan mendalam Ibtu Rudiana saat mengingat kembali kepergian Eki. Meski sudah 8 tahun berlalu, diketahui masih ada 3 pelaku yang masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tampak dalam video dengan suara bergetar Ibtu Rudiana berusaha menahan tangis saat menyebut nama Eki. Ia mengaku merupakan ayah kandung Eki. Sesekali ia berusaha menyeka air mata yang hampir membasahi wajahnya. Sebelumnya diketahui, kasus Vina kembali menjadi perhatian masyarakat setelah diangkat ke layar lebar pada 2024 dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pasalnya, kasus yang memakan waktu 8 tahun tersebut masih belum dituntaskan hingga detik ini. Diketahui sejauh ini kepolisian baru berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang ditangkap dan diadili. Sebanyak 7 pelaku dihukum seumur hidup, sedangkan satu lainnya dihukum penjara 8 tahun. Hal ini pun membuat netizen penasaran, terutama bagi salah satu pelaku yang tak memiliki hukuman yang setimpal dengan pelaku lainnya. Hal ini pun membuat netizen penasaran hingga mencari tahu. Beredar satu pelaku yang lolos hukuman mati tersebut lantaran saat itu masih di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan
asumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Assalamualaikum. Seorang penjual jok motor yang tak jauh dari jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, menceritakan penemuan mayat Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kasus ini menjadi sorotan publik lagi setelah kisah tragis Vina yang saat itu berusia 16 tahun diangkat menjadi film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Vina bersama Eki merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor. Nahas untuk Vina, ia juga diruda paksa para pelaku secara bergilir sebelum dihabisi. Dari 11 pelaku, baru 8 pelaku yang ditangkap dan diadili. Mereka, 7 diantaranya mendapat hukuman seumur hidup, sedangkan 1 lainnya mendapat hukuman 8 tahun penjara. 3 pelaku lainnya, termasuk terduga pelaku utama, masih buron. Hanafi berusia 33 tahun yang merupakan penjual jok motor atau warga sekitar, mengatakan sudah membuka toko sejak 2014 lalu, di mana ia menceritakan suasana penemuan mayat Vina dan kekasihnya Eki di jembatan Talun kala itu. Pria berusia 33 tahun itu menjelaskan bahwa tokonya biasanya tutup pada sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sehingga saat kejadian toko masih sedikit terbuka. Namun ia tidak mengetahui secara pasti detik-detik kejadian tersebut. Menurut Hanafi, pada waktu itu sempat terdengar kabar bahwa kejadian tersebut melibatkan geng motor yang marak di daerah tersebut. Hanafi turut menyaksikan proses evakuasi mayat di jembatan itu. Ia mengatakan bahwa 2 mayat telah dievakuasi dari tempat kejadian perkara pada saat itu. Hanafi mengaku baru mengetahui bahwa kejadian tersebut merupakan kasus pembunuhan dari salah satu stasiun televisi yang ramai belakangan ini diperbincangkan. Diketahui jembatan Talun ini merupakan lokasi rekayasa pelaku seakan korban merupakan korban kecelakaan. 2014. Tapi di 2016 pernah dengar kasus Vina enggak? Iya. Itu awalnya gimana ceritanya, Mas? Ya apa ya, kita yang setahu kita ini mah kejadian di sana sih di jembatan. Dan itu kejadian malam itu juga sih. Nggak ada yang tahu sih kita ya, ada sekitar jam 11-an kayaknya sih, ada 11-an. Sepi kejadiannya juga bang. Oh, jalan rame-rame. Jalan sepi di sini. Karena kan emang proses perjalanan sini itu sepi, nggak ada yang ini apa, nggak ada orang. Emang ini tutupnya jam berapa nih? Itu jam 12 orang cuma ngasih goreng. Oh, berarti waktu kejadian itu masih ada, masih buka. Buka, cuma kan ke posisi kita ini ya kita nggak tahu karena kan memang sore. Tapi yang tahu kasusnya itu apa? Ya cuman istilahnya anak yang motor doang sih, ini nggak tahu ini. Oh, anak yang motor aja. Banget. Waktu itu emang lagi rame tuh motor. Lagi rame-rame di game motor. Rame apa geng motor apa? Ya kurang begitu ini sih game motor ini antara emang ini nggak tahu apa gitu. Pokoknya lagi rame geng Pokoknya game motor. motor aja cuman yang jelas sih game motor ini nggak tahu ini. Tapi ada kasus pembunuhan atau kecelakaan, tahu nggak? Oh, kita kurang tahu kan pas sudah kejadian mayatnya aja sih kan. Taunya apa pas udah kejadian mayat? Di sini nih pas di mulai banyak orang tuh Katanya kan apa kecelakaan atau pembunuhan? banyak kecelakaan bang. Oh, awalnya. Awal mulanya sebenarnya kita nggak tahu awal mulanya kecelakaan nggak tahu itu ada mayat. Sempat melihat pas ditaruh jenazah korban. Kalau itu sih nggak, karena pas kerumunan aja sih. Oh, pas Oh, maksudnya Mas ikut kerumunan pada saat itu? Pas rame kita ngeliat aja sih, ngeliat aja. Apa yang Mas lihat pada saat itu ceritakan? Ya paling ngeliat pas mayat itu dibawa aja udah. Berapa orang? Dua orang. ada sepeda motornya di situ ya. Enggak, kalau sepeda motor nggak ada. Kalau kita cuma mayat doang. Perempuan sama Posisinya di sebelah mana itu? pas jembatan aja tuh turunan. Pas naik ya? Iya pas naik. Pas naikan gitu. Berarti ke arah Sumbar. Sumber. Di
Ini dari tahun berapa mas? 2014. Demikianlah viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.